ambek kang wus utama tan ngendak kunaning jalmi ami kuna ingat kuna sasolae kudu kati pintereten alingi padha neti toko ngayun pamriyeten ino bring padha-padha ning jalmi suka bunga den inosa padha-padha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan sedulur-sedulur guru Ridwan dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Salam santun saya, salam hormat saya, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran selawas-selawas. Saudaraku semuanya, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semuanya atas izin Allah dan ridho Allah kita masih diberi umur panjang dan kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu nabi yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya nanti termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang akan disyafaati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, Satrio Piningit, satrio yang sangat fenomenal, satria yang sangat terkenal di mana-mana, tidak hanya di Nusantara saja, namun sampai luar negeri pun membahas tentang Satrio Piningit. Apalagi para spiritualis Nusantara dan juga para orang-orang yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja sering sekali menyampaikan tentang sang kinasih Satrio Piningit yang akan muncul, yang disiapkan oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menata ulang tatanan-tatanan yang sudah rusak, tatanan-tatanan yang sudah tidak karu-karuan, sehingga nanti ditata ulang dan akan tertata sehingga manusia-manusia yang hidup di zaman yang sudah tertata nanti, yaitu zaman keemasan, maka akan mengalami atau merasakan keindahan yang luar biasa, kedamaian dan lain sebagainya. Namun tentu saja nanti suatu saat nanti kalau sudah betul-betul dekat dengan kiamat kubro, maka akan ada kerusakan kembali seperti itu, saudaraku, sampai akhirnya hari kiamat datang seperti itu. Satrio Piningit itu bukan sosok yang sembrono, bukan sosok yang suka sekarepe dhewe, bukan sosok yang semena-mena, itu bukan, tapi sosok yang sangat luar biasa, walaupun itu dari kalangan masyarakat biasa seperti itu ya saudaraku, tapi kan ya tetap manusia yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja. Jadi kan dari kalangan biasa, manusia biasa tapi luar biasa seperti itu, akhirnya jadi manusia yang luar biasa kan seperti itu Satrio Piningit. Namun banyak sekali juga yang mengatakan bahwa sang kinasih Satrio Piningit itu hanyalah sebagai sebutan, sebagai sebuah harapan, simbol bahwa
orang-orang itu memang mengharapkan adanya zaman kala subak, mengharap adanya sosok satria yang betul-betul bisa adil ya, di dalam berjuang tanpa kenal lelah, tanpa dibantu pun tetap saja berjuang dan tidak suka menindas orang lain, tidak suka menindas musuh walaupun musuh itu tidak ditindas ya. Jadi misalnya ibaratnya perang, ya perang gitu. Kalau sudah tidak tidak bisa berdaya, tidak daya ya dibiarkan gitu. Jadi tidak sudah melempo, sudah cengip-cengip itu masuk dipukulin misalnya, itu bukan seperti itu kalau Satrio Piningit. Dan Satrio Piningit di dalam nanti sudah berbaur dengan masyarakat ya, ketika sudah berbaur dengan masyarakat luas, Satrio Piningit itu tidak lepas dari yang namanya ilmu padi. Ilmu padi itu maksudnya andap asor, saudara. Jadi Satrio Piningit itu andap asor. Andap asor maksudnya gini, Satrio Piningit ini itu punya modal besar, yaitu apa? Pengetahuan yang sangat luas. Pengetahuan yang sangat luas. Namun, walaupun pengetahuannya sangat luas, Sang Kinasih Satrio Piningit ini tidak sombong, tapi andap asor. Ya, ilmu padi. Jadi, ketika padi itu semakin berisi, ya, semakin berisi dan semakin tua, maka padi itu semakin temungkul. Berbeda dengan padi yang kosong, padi yang tidak ada berasnya, ya, tidak berisi, hanya bungkus gabah saja. Kalau bahasa di tempat saya itu gabuk. Nah, maka padi itu akan berdiri kayak gini, sombong, melihatnya ke atas aja. Nah, gitu. Nah, kalau Sang Kinasih itu selalu andap asor, rendah hati. Makanya di tembang tadi di awal saya nembang, itulah gambaran daripada ilmu Sang Kinasih Satrio Piningit. Jadi walaupun Sang Kinasih Satrio Piningit ini memiliki pengetahuan yang luar biasa, namun tidak disombongkan, contohnya tidak seperti ini, tidak nih saya belajar nih sampai negeri Cina saja, saya paling oke ini, saya di Arab Saudi, di Kairo, di Mesir, di mana lagi misalnya gitu, sampai 15 tahun saya ini sudah Al-Quran ngelotok. Ini bukan andap asor, ini namanya adigang adigung adiguno, gembeleng takabur ya, atau kemelinti gitu loh. Nah, ini kadang-kadang malah ini kalau sudah belajar beneran, sudah sampai kemana-mana ya, itu ya walaupun ada sombong sedikit itu masih mending karena memang belajar. Yang lebih parah lagi, udah nggak belajar, hanya tahu sedikit terus sok-sokan, wah kamu gini nih, saya lebih gini, saya lebih tahu tentang ini. Nah, itu namanya takabur ya, sombong. Sombong itu batorul haq wa tunas ya. Jadi tidak menerima kebenaran orang lain dan suka mencaci maki atau merendahkan orang lain, itu namanya sombong. Padahal sombong la yadkhulul jannata mautu qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi saja rasa sombong seperti itu. Jadi la yadkhulul jannah ya saudaraku ya. Nah, untuk masyarakat luas ya, kita harus berhati-hati dengan yang namanya sombong ya. Untuk para orang-orang yang diperjalankan, para kesatria, tetaplah kedepankan budi pekerti, tetaplah selalu mengedepankan etika, budi pekerti, akhlak ya, atau tata krama, karena itulah yang ada di dalam diri Sang Kinasih Satrio Piningit. Maka para kesatria yang lain ataupun para orang-orang yang diperjalankan, ikuti
sifat-sifat seperti ini tadi, yaitu adab asor dan gigih, tidak suka apa namanya, intinya pemberani, walaupun tidak ada teman, tidak ada yang membantunya, tetap gigih berjuang. Seperti itu. Inilah sifat kesatria yang nyata, saudaraku. Satria Piningit. Seperti itu. Jadi di dalam tembang tadi disampaikan, pintere den alingi bodone didokok ngayun. Jadi kepandaiannya itu tidak diperlihatkan, dirahasiakan, disembunyikan. Malah justru yang diperlihatkan bodohnya, sehingga seolah-olah orang itu bodoh, tapi ternyata punya trik jitu untuk mengalahkan musuh, kayak gitu loh. Sehingga nanti musuh-musuh, orang-orang yang gak karu-karuan, orang-orang yang suka zolim, nanti akan kena oleh apa namanya, perjuangannya sang kinasih Satrio Piningit ini, saudara. Ini luar biasa. Pokoknya gini, saudaraku, Satrio Piningit itu yang sejati hanya satu ya. Cuman kan nanti ada Satrio Piningit yang bahasa di kerajaan gini loh. Raja-raja yang tak bermahkota gitu. Tapi itu untuk bahasa orang-orang yang serakah, tapi kalau yang ini bukan yang serakah, namun gini, ada raja-raja, ada satria-satria yang membantu gitu. Itulah pokoknya. Atau bahasa lainnya apa, silahkan komentar ya. Komentar kalian maksud. Kalian pasti mudeng dengan tujuan saya. Hanya saja saya mau mengucapkan kok sulit ya untuk memberi contoh. Contohnya sulit. Jadi silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Jadi kira-kira apa ya bahasanya. Pokoknya intinya gini, saudaraku, Satrio Piningit itu yang asli, yang sejatinya itu satu gitu. Cuma nanti banyak Satrio Piningit. Gimana ngomongnya, gimana, saudara? Silakan komentar ya, komentar. Ya sebabnya kayak gitulah, saudaraku. Saya ke sifatnya lagi saja ya, atau ke apa namanya, ilmunya gitu, sangat luar biasa. Makanya di depan juga sudah dikasih tahu oleh para leluhur kita bahwa ambeke kang wis utomo, orang yang ilmunya sudah utama, sudah sempurna gitu ilmunya. Tan ngendak gunaning jalmi. Orang itu tidak akan menggunakan ilmunya untuk merusui ilmunya orang lain, untuk menjelek-jelekan ilmunya orang lain, untuk apa namanya, mengadu kepandaian, tidak. Jadi justru orang yang ilmunya sejati, kalaupun melihat orang itu belum sampai, belum makomnya, atau bukan levelnya, orang ini tetap santun dan akan tetap menghormati orang yang punya ilmu sempurna seperti itu, saudara. Jadi makanya kalau ada, baik itu satria, kiai, atau lainnya, pokoknya ustadz apa, pokoknya kalau masih suka menjatuh-jatuhkan orang lain, berarti ilmunya belum sempurna. Dia sudah punya ilmu banyak, namanya kiai kan ilmunya tinggi juga, ustadz ya tinggi juga, tapi masalah kebenaran kan belum tentu ya, karena pintar belum tentu benar, benar belum tentu benar, kan seperti itu. Nah, jadi ilmunya kiai ini berarti belum sempurna, masih harus belajar lagi agar lebih sempurna. Contohnya saya bukan kiai, bukan ustadz, tapi ya saya termasuk orang yang berjuang di daerah saya sini. Nah, namun ya saya belajar, berarti kan ya pinter ya, cuman tetap masih banyak kekurangannya, berarti harus terus belajar gitu. Ya namanya pinter itu kan karena bisa, itu bisa kan berarti pinter, bisa yang agak ada kelebihannya gitu loh. Misalnya yang lain, orang lain misalnya hanya bisa ABC, saya misalnya sampai ABCDEF misalnya, ya, gitulah intinya. Nah itu orang yang, nah kalau orang seperti saya ini kan belum sempurna, makanya saya masih suka kadang-kadang kayak masih suka memamerkan kepinteran, memamerkan sesuatu.
Tapi kalau orang yang sudah sempurna itu adem, makanya saya sering nempel-nempel orang-orang yang memang kelihatannya, wah ini orang kok dingin banget ilmunya. Ada orang, saya suka kadang ya dengan seniman, tapi juga seniman ada yang morat-marit. Tapi kebanyakan seniman itu menurut saya itu rendah hati loh. Dan pemikirannya, ya karena memang seni ya, suka seni sih. Saya indah kalau melihat orang-orang yang berseni. Tidak banyak mempermasalahkan sesuatu hal gitu loh, orang-orang seni. Kayak gini, oke, jos itu hidup ya gitu, gitu. Jadi kayak nggak ada masalah banget gitu. Saya suka dengan orang-orang seni. Makanya kalau saya melihatnya dari segi seni, ya maka saya tidak akan melihat dari segi agama. Jadi artinya gini, ada orang yang seniman yang suka dengan tato, itu ya itu seni sudah. Dan itu juga urusannya dia kan gitu kan. Itu kalau saya memandang orang seni seperti itu. Karena memang kadang-kadang indah. Ketika ngobrol nyambung banget dan alurnya itu oke banget gitulah saudaraku. Makanya saya sampai saat ini kan senang dengan seni. Saya suka seni. Kadang-kadang kan saya dikritik orang ya. Suka misalnya kayak di sekolahan itu ada tari kuda lumping. Ya, saya kadang-kadang ikut main gitu. Ya saya orangnya, ya saya belajar pesantren, belajar kitab dan lain sebagainya, saya beragama Islam, tapi saya suka seni. Kalau urusan suka itu sulit yang di otak-atik. Makanya hal apapun itu biasanya ya kuncinya di cinta. Kalau sudah cinta, kalau cintanya itu melekat, ya itu biasanya akan sampai sukses. Itu ya saudaraku, ini hanya untuk apa namanya sedikit untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, walaupun pengetahuannya yang sangat sedikit seperti itu. Ya intinya Sang Kinasih luar biasa, Syahrul Hidayat ini luar biasa, ilmunya seperti ilmu padi, ya, tidak suka mengadu domba, tidak suka bermain licik, tapi tetap sesuai alur, sesuai jalur. Ketika perang ya perang sesuai aturan, ya ketika berjuang ya berjuang sesuai aturan, tidak merembet-merembet ke sana ke sini, tidak menghalalkan segala hal menjadi barang haram jadi halal, tidak. Maksudnya gini misalnya, gara-gara berjuang kemudian menjarah tempat orang lain, meminta minum ini itu, nah itu kan namanya menghalalkan segala cara. Ya. Seperti sebelumnya kalau nanti cerita menjelek-jelekan orang lain pastinya. Ya. Nah seperti itu dulu ya saudaraku. Cukup sampai di sini. Besok disambung lagi walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.